Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan M. Rizky Wijaya, M. Akbar Zulkifli, saya sendiri Nada Aprilia, Bisma Ladino, dan Puja Dea Lestari. Oke, di sini kami akan membahas materi tentang uji hipotesis. Sebelum kalian tonton video ini, mari kita simak pembahasannya ya, dan kita pelajari dengan seksama. Uji hipotesis. Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasari dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol maupun dari observasi atau tidak terkontrol. Dalam statistik, sebuah hasil bisa dikatakan signifikan secara statistik jika kejadian tersebut hampir tidak mungkin disebabkan oleh faktor yang kebetulan, sesuai dengan batas probabilitas yang sudah ditentukan sebelumnya. Langkah-langkah pengujian hipotesis. Menetapkan hipotesis dibagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Hipotesis nol, yaitu dalam kurung HO. Hipotesis nol merupakan pernyataan yang akan diuji kebenarannya. Secara statistik, HO diartikan bahwa tidak terdapat perbedaan antara karakteristik populasi dan karakteristik sampel. 2. Hipotesis alternatif atau yang biasa disebut H1. Hipotesis alternatif adalah pernyataan ketika pernyataan HO ditolak. Dengan demikian, secara karakteristik H1 diartikan bahwa terdapat perbedaan antara karakteristik populasi dan karakteristik sampel. 2. Menentukan kriteria pengujian. Secara statistik dibagi menjadi dua, yaitu ujian satu arah, ujian dua arah. 3. Melakukan pengujian statistik uji yang digunakan harus sesuai dengan hipotesis. 4. Menetapkan tingkat signifikasi dan titik kritis. Tingkat signifikasi (alfa) adalah besarnya toleransi yang digunakan dalam menerima kesalahan pengujian secara statistik. Tingkat signifikasi yang sering digunakan adalah 0,1, 0,5, dan 0,1. Buka kurung bisa ditulis 1%, 5%, dan 10%. Tutup kurung, tergantung tingkat penelitian yang digunakan oleh peneliti. Pendekatan dengan stabilisasi peluang statistik, maka tingkat signifikasi menyatakan luas daerah kritis yang merupakan L-nya penolakan terhadap HO. Untuk mempermudah mengambil keputusan, maka digunakan titik-titik kritis yang merupakan batas penelitian HO. Jenis-jenis hipotesis. Hipotesis terbagi dalam 3 jenis, yaitu yang pertama hipotesis deskriptif, yaitu pernyataan yang menyebutkan bahwa nilai parameter populasi sama dengan nilai tertentu. Dan yang kedua, hipotesis komparatif, pernyataan yang menyebutkan bahwa nilai parameter suatu populasi sama dengan nilai parameter populasi yang lain. Dan yang ketiga, hipotesis asosiatif, pernyataan yang menyatakan adanya hubungan antar dua variabel. Jenis kesalahan dalam uji hipotesis. Berikut adalah kesimpulan dan keputusan. Terima, keadaan yang sebenarnya benar, benar. Salah, salah dalam kurung, kesalahan jenis 2. Tolak, keadaan yang sebenarnya salah dalam kurung, kesalahan jenis 1 tutup kurung. Salah, benar. Contoh soal. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah stability limit rata-rata masih tetap 30 ekor ikan atau lebih kecil dari itu. Data-data sebelumnya diketahui bahwa simpangan stability 20 ekor sampai yang diambil 100 strip untuk diteliti dan diperoleh rata-rata tertangkap 27 ekor. Apakah nilai tersebut masih dapat diterima sehingga stability limit 30 ekor? Ujilah dengan taraf nyata 5%. Baiklah teman-teman, inilah video penjelasan materi dari kami. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa mempelajarinya dengan seksama. Lebih dan kurangnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.